MSCI sudah ngumumin list saham-saham apa aja yang dicoret dari indeksnya. Di antaranya ada Ratu yang sebelumnya masuk small cap MSCI. Sekarang didepak. Dan hari ini ditutup di zona merah, melemah ya 6%. Pertanyaannya adalah masih menarik diincar nggak nih? Karena ada yang nanya juga sih. Dan di mana area ngantrinya atau area belinya kalau misalnya memang masih menarik untuk diincar. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Hari ini melemah 1,1% dan hari ini tadi ada jadwal pidato Pak Presiden. Tapi ya apapun itu ya, terlepas apapun itu, kita lihat teknikalnya memang market sih lagi nungguin, seperti ada nungguin beberapa hal gitu ya. Salah satunya pengumuman dari MSCI kemarin hijau 1,7%, sekarang merah 1,1%. Yang jelas IHSG masih bertahan di atas 6.000, bahkan hari ini masih tutup di 6301 meskipun melemah 1,1% dibandingkan penutupan dari hari sebelumnya. Cuman sih agak nggak enak aja tutup di 6301 ini. Ya kalau dilihat 2 hari terakhir ya, 2 hari terakhir itu bisa dibilang ya sedikit hari ini sih bikin higher lu sih. Saya pikir masih dalam range candle tanggal 11, tapi ya oke lah, setidaknya area 6250-an atau area moving average ini masih jadi support sih. Semoga nggak di breakdown ya. Kalau breakdown 6230 ya besar kemungkinan untuk ngetes 6186 6180-an. Tapi meskipun turun, selama dia nggak tutup di bawah 6000 sih, 6000-an ya, masih oke lah, masih tanda kutip relatif aman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan IHSG berhasil lanjut naik lagi, berhasil nge-breakout 6400-an ini ya, 6460-an. Jadi buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, tetap amankan posisi, fokusnya tetap jalanin strategi exit, strategi antisipasinya. Mau pakai trailing stop loss take profit boleh, mau dipantengin kemudian eksekusi manual juga nggak masalah. Saham-saham yang hari ini kasih cuan ada beberapa yang mau kita bahas, dan pertama ada cuan. Saham yang kasih cuan pertama cuan. Tadi waktu live trade pagi di awal-awal sih dibahas ya, ngantri 8.15 boleh lah. Kemudian membalnya sempat sampai 860 sih. Ya paling enggak, karena cuma buat fast trade atau intraday doang, jualan di 850 juga lumayan ya. Mudah-mudahan udah pada jualan meskipun tutup di 840 hari ini, meskipun belum jualan sampai penutupan itu masih cuan ya. Semoga sih udah pada jualan dan happy cuan. Ya apapun itu happy cuan lah. Mudah-mudahan besok juga masih bisa lanjut ke 920 ya. Karena hari ini meskipun merah, candlenya relatif kecil dan volumenya lebih kecil daripada kemarin. Dan yang kedua ada DSSA. DSSA tadi waktu live trade sesi 1 diawali dari ada yang nanya sebenarnya. Ada yang nanya DSSA kayak gimana kalau misalnya mau nge-swing santai, tanda kutip santai gitu ya. Saya sebenarnya lebih pilih area 850 860-an, tapi karena kemarin tutupannya itu menarik, jadi di sekitar 960-an ya, 90 965 itu boleh dibeli untuk strategi intraday atau fast trade lah ya. Dan tutup 990 hari ini. Jadi buat yang tadi dapat barang di 960-an, happy cuan. Gitu ya. Sempat naiknya hari ini tuh tadi sampai ke 1025. Waktu setelah jemput 960-nya ya, naik sempat sampai 1025 ya, sempat ke 1000-an lah ya, happy cuan lah ya. Mudah-mudahan udah pada jualan, meskipun sampai penutupan hari ini pun buat yang belum jualan juga masih cuan. Intinya sih happy cuan DSSA-nya. Next kita bahas stock IDs kemarin ada 3. Yang pertama PRPT, strateginya ngantri 1890 ke bawah dan dapat barang ya. Selama nggak tutup di bawah 1785 masih oke lah kalau mau di hold, meskipun saya kurang srek dengan penutupan hari ini ya. Hari ini tutup 1865 tuh kurang oke sebenarnya. Menjadikan peluang untuk ngetes 1800 itu jadi makin gede. Mudah-mudahan sih nggak sampai tutup di bawah 1785 aja, karena jadi double top kan ini meskipun kecil ya. Gitu doang sih. Kemudian yang berikutnya ada Inet.
Ina strateginya ngantri 220 dan dapat barang. Meskipun tutup melemah 0,9%, tapi tutupan di 224 ini masih oke kok. Jadi buat yang masih ada, udah ada barang, bukan masih ada barang ya, udah dapat barang, selama nggak tutup di bawah 206, disimpan dulu, nggak apa-apa. Yang belum punya besok mau incer beli inet juga boleh. Mudah-mudahan lancar ke 260-an ya. 250 juga udah lumayan. Yang ketiga ada leat. Strateginya ngantri di 110. Sayangnya hari ini tutup di 108 meskipun volumenya juga kecil. Dan meskipun juga belum kena stop loss, atau karena stop lossnya kemarin itu kan tutup di bawah 103 ya. Tapi saya kurang sreg dengan penutupan hari ini. Jadi ya di hold dulu sih nggak masalah ya. Hati-hati aja, maksudnya itu lebih aware, lebih waspada. Stop lossnya mau dipasang boleh. Kalau mau nggak mau pasang stop loss tapi pengen lihat closingnya ya di jam pre-closing jam 15.50 dipantau tutup di bawah 103 ya udah exit gitu ya. Karena tutup di 108 ini jadi kurang enak. Tadi pagi open 114 di atas closing kemarin, tutupan di 108 di bawah setengah body dari candle kemarin. Mudah-mudahan sih membalah dalam waktu dekat ke depan ya. Next, nah ini kita bahas si Ratu nih ya. Oke, si Ratu. Sebenarnya simpel pertanyaannya, sederhana dan umum ditanyain, masih bisa diincar nggak nih? Area belinya di mana? Pertanyaan umum di saham-saham yang lagi turun dan terutama yang di depak MSCI ya. Sebenarnya sih ini masih oke-oke aja sih Ratunya ya. Kalau dilihat di sini di beberapa bulan terakhir lah, dia nggak atau selama nggak turun breakdown 3620 sih diincer masih oke. Apalagi hari ini tutup di 4700 buat yang kemarin udah punya barang ya belum kena cut loss karena stop lossnya kan tutup di bawah 4700 ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini membal. Hari ini doji juga lebih bagus lagi kalau besok open gap up dan tutupan hijau. Wah oke tuh. Hari ini sebenarnya juga ngetes area-area beli di 4610, 4600 tadi dicolek kemudian langsung naik. Ya buat yang minat beli Ratu, selain di area sekarang atau 4600-an, area 4450 dan 4260 tuh masih bisa diincar. Bawahnya lagi ada 4020 lah ya, 4020 tuh masih bisa diincar. Kali-kali disamperin kalau misalnya ada turun yang deres gitu ya, nggak ada salahnya ngantri di situ. Ya karena stop lossnya di bawah 3620, jadi nggak terlalu jadi untuk memperkecil resiko atau mempersempit stop lossnya lah gitu ya. Target TP1 belum disamperin tuh dari setup yang udah bentuk ini, ada dominan break belum kejemput targetnya di 6340 6350 6300-an lah gitu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight, cukup menjawab buat yang nanyain si Ratu. Dan berikutnya saham-saham lain yang di request yang ada di kolom komen ini ada beberapa yang mau dibahas. Dua saham yang di request. Pertama JGLE. Oke, JGLE ya. Lagi uptrend sementara ini kalau kita lihatnya cuma dari Februari sampai sekarang. Kalau dari Januari sih bisa dibilang iya ya, masih uptrend juga sih. Intinya kalau misalnya lagi ada barang ya sementara ini ya hold dulu sih nggak masalah selama dia nggak turun, apalagi tutup di bawah 83 sih. Coba bukan sementara ini, tapi maksud saya adalah pantau juga level 89. Kalau tutupan di bawah 89 gak ada salahnya tuh exit, entah sebagian dulu ya. Misalnya lagi punya barang posisi di bawah gitu kan, lagi floating profit ya. Karena kalau tutup di bawah 89 nih, kalau kita ganti view chartnya jadi line chart, ini jadi ada zigzag lower high lower low kebentuk gitu kan, nggak ada salahnya exit. Di sini juga pastinya sudah ada di sinyal dari RSI-nya juga pastinya ada value swing juga, jadi ya nggak ada salahnya exit. Terus buat yang baru pengen beli, ini area 73 75 ke bawah lah, itu menarik untuk dipantau ya, area-area situlah. Ketika membal di situ boleh tuh, menarik tuh untuk jadi area beli. Tapi ketika ini beneran turun sampai 70-an dan membal, targetnya saya nggak berani incar terlalu banyak ya. Jadi targetnya paling turun ke 90-an lah, 90, 94, 95 situ ya kira-kira. Mudah-mudahan cukup menjawab. Next,
Yang kedua yang ditanyain ASPR. ASPR posisi harganya menarik. Yang perlu dihati-hati adalah ini lebih sering sepinya sementara ini daripada ramenya. Dan ada kemungkinan sideways. Jadi kalau kita ambil range sideways-nya dari paling bawah ke atasnya tuh 114 ke 228 ya. Ini cenderung di tengah sih meskipun agak ke bawah. Ya, ada peluang dia lanjut naik ngetes 200-an, tapi benar-benar hati-hati ketika dia turun lagi balik lagi ke bawah 148. Sesimpel itu sih sementara ini kalau si ASPR ya, karena memang lagi sideways. Dia sementara ini memang anteng di atas garis moving average. Mudah-mudahan lanjut nge-breakout 167 168 jadi bisa memperbesar peluang untuk lanjut ke 200 gitu kali ya. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab. Selanjutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Jumat 14 Agustus 2026. Ada 3 saham lagi Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ada Inco. Sebenarnya ini saham pernah masuk ke dalam list stock ideas beberapa waktu yang lalu, belum disamperin dan hari ini lanjut merah kan, melemah 5,2%. Volumenya sih meskipun lebih gede dari kemarin tapi masih lebih rendah dibandingkan rata-rata 20 hari ke belakang. Dan hari ini tutup di bawah garis moving average juga ya. Kalau dilihat dari perjalanan harganya sejak low Juni sampai sekarang bisa dibilang ini masih uptrend. Jadi ya ngantri di 4820, 4820, 4830-an itu masih oke. Hari ini tutup di 5000 persis. Mudah-mudahan sih dikasih ya di bawah 5000. Sebenarnya sih 4950 tuh juga bisa dipantau untuk jadi area beli ya. Kalau nggak nyampe 4820 di 4950 atau 4900 lah terus membal gitu, dapat sinyal-sinyal bullish reversal yang menarik, mau dibeli duluan nggak masalah, stop lossnya tapi sama ya. Kalau turun apalagi tutup di bawah 4620 dan targetnya kita incer 5500-an dulu. Kemudian yang kedua ada MBMA. Ini juga sebenarnya pernah masuk ke dalam list stock ideas beberapa waktu yang lalu dan area belinya sudah sempat disenggol tadi yaitu di 505. Low hari ini persis 505. Ya, buat yang udah punya barang sih hold dulu selama nggak turun, apalagi tutup di bawah 474 masih aman ya. Buat yang belum punya mau ngantri 505 500 boleh, stop loss ya tutup di bawah 474 itu tadi. Target kita incer 550-an dulu ya. Kemudian yang ketiga ada TAPG. TAPG sih menariknya adalah pertama ini masih uptrend kalau kita lihat dari Juni sampai sekarang. Yang kedua, kemarin tutup di 1805 itu jadi poin menarik. Dan hari ini turun terkoreksi itu juga jadi satu hal yang menarik karena kesempatan untuk beli ya selama nggak ke bawah 1705 ya ini masih aman. Jadi buat yang belum punya barang nih, belum punya TAPG mau langsung beli 1780 boleh, ngantri 1765 juga nggak masalah, stop lossnya 1700. Kemudian targetnya kita incer 1900-an dulu ya. Mudah-mudahan sih bisa lancar ke 2000 tapi ya 1900 waspada dulu lah di area itu. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, sebar ke teman-teman yang lainnya juga. Klik tombol hype-nya juga boleh ya. Terima kasih, saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.